了。嘴巴擦干净了再说话。你等一下再出去，我不想让人误会。为什么当面对不起我？这是Kamu, gadis yang selalu hidup dalam ingatanku. Tanpamu, masa mudaku terasa tidak lengkap. Terima kasih karena telah pergi, sehingga aku tahu bagaimana rasanya mencintai seseorang dari kejauhan dan bagaimana sakitnya merindukanmu. Dulu, mereka adalah pasangan sempurna yang membuat mahasiswa lain iri di kampus. Namun kemudian, hubungan mereka kandas karena berbagai kesalahpahaman. 5 tahun berlalu, dan kini keduanya telah memiliki karier yang sukses. Tokoh pria, Jian Ran, menjadi presiden muda yang berbakat sekaligus dingin dari sebuah perusahaan Jepang. Sedangkan tokoh wanita, Yuan Lai, menjadi direktur sebuah agen perjalanan domestik. Suatu hari, tanpa sengaja Jian Ran melihat foto pernikahan Yuan Lai di internet. Melihat tatapan penuh cinta di antara Yuan Lai dan pria dalam foto itu, rasa cemburu langsung memenuhi hatinya dan membuatnya tenggelam dalam kenangan masa lalu. Karena tidak mampu melupakan cinta mereka saat kuliah, Jian Ran memutuskan untuk kembali ke negaranya demi mencari wanita yang masih ia cintai. Tak disangka, sesaat setelah turun dari pesawat, ia melihat Yuan Lai dari kejauhan, wanita yang selalu hadir dalam pikirannya setiap malam. Namun ketika ia sedang memandangnya, seorang pria datang membawakan kopi untuk Yuan Lai. Mereka berbicara dan saling perhatian tanpa menyadari ada mantan kekasih yang sedang memperhatikan dari dekat. Melihat wanita yang ia cintai bersama pria lain, Jian Ran tidak bisa menerimanya begitu saja. Ia langsung menghubungi bos agen perjalanan tempat Yuan Lai bekerja dan meminta Yuan Lai menjadi pemandu wisatanya dengan alasan ingin menguji kualitas layanan mereka. Di saat yang sama, Cheng Xi sebenarnya berencana pergi ke Turki bersama Yuan Lai. Namun tiba-tiba, ia menerima tugas mendadak dari atasannya. Dengan terpaksa, Yuan Lai harus membiarkan Cheng Xi pergi sendiri karena ia mendapat telepon dari bosnya yang memintanya segera terbang ke luar negeri untuk membantu wisatawan yang sedang mengalami masalah. Sesampainya di hotel, Yuan Lai langsung menerima banyak keluhan dari sekelompok pelanggan. Ketika ia sedang berusaha menyelesaikan masalah akomodasi para wisatawan, seorang pria muda yang duduk di dekatnya ikut membantu memberikan solusi yang lebih baik. Setelah semuanya selesai, Yuan Lai menghampiri pria itu untuk mengucapkan terima kasih. "Halo, terima kasih sudah membantu saya menyelesaikan masalah tadi." "Sama-sama, tidak perlu terlalu formal. Suaramu terdengar sangat familiar. Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Pria itu berdiri lalu menoleh ke arahnya. Matanya menunjukkan keterkejutan. "Sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu ada di sini?" Yuan Lai terdiam. Orang yang dulu sangat ia cintai kini tiba-tiba muncul kembali di hadapannya. Ia mencoba bersikap tenang dan berkata ingin mentraktirnya kopi sebagai ucapan terima kasih. Namun Jian Ran menjawab bahwa ia sudah membayarnya terlebih dahulu. "Aku tidak pernah suka berutang pada siapapun." Setelah mengatakan itu, ia pergi begitu saja. Saat itu Yuan Lai sadar bahwa di dunia yang begitu luas ini, hanya dengan berbalik arah, dua orang bisa menjadi orang asing. Setelah 4 tahun berpisah, mereka bukan lagi orang yang sama seperti dulu saat pertama kali jatuh cinta. Kenangan lama kembali memenuhi pikiran Yuan Lai. "Mulai sekarang kita bukan siapa-siapa lagi. Pergilah." "Baik, kamu ingin tahu alasannya, kan? Sekarang akan kuberitahu. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Orang yang kucintai sekarang adalah Cheng Ji. Kita sudah putus dan tidak perlu bertemu lagi di masa depan. Tolong jangan ganggu hidup kami lagi." Yuan Lai mengira masa lalu akan terkubur dengan tenang dan masing-masing akan menjalani hidup baru. Namun Jian Ran berbeda. Kenangan tentang dirinya tidak pernah bisa dihapus. Ia merasa tidak bisa hidup tanpa Yuan Lai. Itulah sebabnya ia memilih kembali. Suatu hari ketika Yuan Lai sedang menunggu tamu VIP di lobi hotel, Jian Ran tiba-tiba muncul. Ternyata ia adalah klien VIP yang harus dilayaninya. Meski enggan, Yuan Lai tetap harus menjalankan pekerjaannya.
Selama perjalanan, Jianran terus membuat berbagai permintaan aneh hanya untuk mencari alasan agar bisa berbicara dengannya. Ketika mereka sedang menikmati pemandangan di sebuah jembatan yang indah, Jianran tiba-tiba meminta makan seafood segar dan menyuruh Yuan Lai mencari tiram segar dalam waktu setengah jam. Diam-diam, ia juga memasukkan sebuah kancing ke saku Yuan Lai. Saat berada di pasar seafood, Yuan Lai tanpa sengaja menemukan kancing itu bercampur dengan uang kembalian. Pemilik toko kemudian mengatakan bahwa kancing tersebut melambangkan seorang mantan pacar yang pernah berbuat salah dan ingin meminta maaf. Ketika Yuan Lai membawa tiram itu kembali, Jianran berkata, "Awalnya aku ingin makan tiram segar mentah, tapi sekarang aku juga ingin makan tiram bakar. Tolong bakarkan untukku." Yuan Lai merasa sangat kesal, tetapi tetap harus memanggang tiram itu untuknya. Setelah ia kembali membawa 4 tiram bakar, Jianran masih terus mempersulitnya. Mana saus untuk tiram bakarnya? Ia bahkan terus membahas bagaimana makan tiram segar harus memakai saus tomat, seolah sengaja mencari perhatian. Sementara Yuan Lai sebenarnya sudah mengetahui semua itu. Karena itu, Yuan Lai sebenarnya sudah mempersiapkan semuanya lebih dulu. Dengan kesal, ia mengeluarkan semua saus dan bumbu yang diinginkan Jianran. "Sekarang semua bumbunya sudah ada di sini. Silakan makan sepuasnya." Jianran lalu mengatakan bahwa ia ingin Yuan Lai duduk dan makan bersamanya karena ia tidak suka makan sendirian. Sebenarnya, ia sengaja memanggang tiram itu untuk Yuan Lai karena ia tahu kondisi lambung wanita itu tidak baik. Namun Yuan Lai menolak. "Aku tidak punya kewajiban untuk duduk dan makan denganmu. Kalau kamu ingin seseorang menemanimu makan dan mengobrol, cari saja orang lain." Setelah mengatakan itu, Yuan Lai pergi meninggalkannya duduk sendirian. Keesokan harinya, Jianran dan Yuan Lai menghabiskan sepanjang hari berkeliling Jepang bersama. Jianran bahkan sengaja mencari alasan untuk berfoto dengannya. Yuan Lai yang melihat cuaca sangat cerah menyarankan agar ia pulang lebih awal, tetapi Jianran terus mencari kesempatan untuk tetap bersamanya. Mereka kemudian pergi ke sebuah toko kerajinan tangan. Di sana, Jianran dengan serius mengikuti instruksi untuk membuat boneka kecil. Ketika ia mengangkat kepalanya, sinar matahari menyinari matanya. Dan saat memandang Yuan Lai, ia sadar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan wanita itu di hatinya. Jianran memberikan bunga sakura merah muda kepada Yuan Lai dan berkata bahwa bunga itu melambangkan pernikahan yang akan segera datang. "Aku rasa kamu tidak perlu mengkhawatirkan pernikahanku. Mana orang yang bisa dipercaya dan mana yang bajingan, aku masih bisa membedakannya." Keduanya mulai saling menggoda, dan jarak di antara mereka perlahan semakin dekat. Tak lama kemudian, salju turun sangat deras, sehingga mereka tidak punya pilihan selain menginap di sebuah hotel kecil karena jalanan tertutup salju tebal. Sayangnya, hotel itu hanya memiliki 1 kamar tersisa. Yuan Lai langsung berkata, "Jadi bagaimana sekarang? Aku butuh istirahat yang nyaman." Jianran menjawab santai, "Kalau kamu tidak mau tinggal denganku, kamu bisa tidur di mana saja." Setelah mengatakan itu, ia pergi meninggalkan Yuan Lai yang berdiri terpaku. Karena tidak ada pilihan lain, Yuan Lai akhirnya menerima untuk menginap bersama. Malam harinya, karena sebuah kesalahpahaman, mereka muncul di depan lift pada waktu yang sama. Jianran mengira Yuan Lai sudah memahami isi hatinya, tetapi ternyata wanita itu masih belum menyadarinya. Kali ini, Jianran memutuskan untuk mulai mengambil langkah lebih jauh. Dulu mereka adalah cinta pertama satu sama lain saat kuliah, namun kini mereka menjadi 2 orang asing yang paling mengenal satu sama lain, dengan takdir yang baru mulai mempertemukan mereka kembali. Malam itu, ketika mereka berbaring di tempat tidur, keduanya tenggelam dalam pikiran masing-masing. Yuan Lai mengeluarkan kancing yang diberikan Jianran dan menatapnya sambil mengenang masa-masa indah mereka dulu. Namun, setelah memikirkannya, ia merasa dirinya belum siap memaafkannya. Karena itu, ia meletakkan kancing tersebut di tengah tempat tidur, tepat di antara mereka. Ketika Jianran berbalik dan melihatnya, ia langsung memahami isi hati Yuan Lai. Ia memandang wanita yang berbaring di sampingnya dan bersumpah dalam hati bahwa apapun yang terjadi, ia akan merebut kembali wanita yang dicintainya.
Setelah 5 tahun meninggalkan wanita yang ia cintai dan tanah air yang penuh kenangan demi mengejar impiannya di Jepang, Jianran akhirnya kembali. Bahkan, ia sengaja mengambil posisi CEO di perusahaan tempat Yuan Lai bekerja hanya untuk mendapatkan kembali mantan kekasihnya itu. Suatu hari, ketika Yuan Lai sedang memberi tugas kepada asistennya, ia tanpa sengaja bertabrakan dengan Jianran yang sedang berjalan masuk. Semua dokumen jatuh berserakan ke lantai, dan mereka saling menatap. Ternyata, Jianran adalah CEO baru perusahaan tersebut. Mantan pacarnya kini menjadi atasan langsungnya sendiri, dan Yuan Lai tidak tahu apakah ia harus merasa bahagia atau sedih. Tujuan Jianran sebenarnya sangat sederhana. Menemukan kembali gadis yang hilang dari hidupnya 5 tahun lalu. Namun tak disangka, di hari pertama kerjanya, Jianran justru memberikan pukulan memalukan kepada cinta pertamanya itu. Banyak keluhan pelanggan masuk, dan kebetulan Yuan Lai adalah penanggung jawab proyek tersebut. Aku juga meminta maaf atas keluhan mengenai masalah tiket penerbangan di Jepang kali ini. Tapi menurutku, semua kekurangan dalam rencana ini terjadi karena kurangnya pengawasan manajemen. Yuan Lai langsung membalas dengan kesal. Kalau begitu maksudmu ini semua salahku. Tanggung jawab ini milik departemen pembelian. Aku hanya bertanggung jawab atas jadwal perjalanan. Yuan Lai merasa sangat frustrasi karena Jianran mengkritiknya di depan semua orang. Lalu Jianran berkata dingin, "Kamu tidak perlu ikut rapat ini lagi. Ambil semua berkasmu, pergi ke departemen pembelian untuk mencari tahu penyebab masalah kali ini. Lalu buat laporan detail dan kirimkan kepadaku." Yuan Lai segera pergi menyelesaikan masalah itu. Tetapi di dalam hatinya ia sangat marah. Ia pergi ke agen tiket rekanan perusahaan untuk mencari penyebab masalah tersebut. Saat keluar gedung, hujan turun sangat deras dan ia tidak membawa payung. Jianran yang sedang lewat dengan mobil melihatnya. Ia hampir turun untuk menjemput Yuan Lai, tetapi terlambat selangkah. Dari kejauhan, ia melihat Chang Ji, mantan sahabatnya sekaligus pria yang kini mengejar mantan kekasihnya, berlari menghampiri Yuan Lai sambil membawa payung. Duduk di dalam mobil dan melihat wanita yang dicintainya diperhatikan pria lain membuat hati Jianran terasa sangat sakit. Rasa cemburu dan kehilangan seperti merobek dadanya. Namun semua itu tidak menghentikan rencana Jianran untuk merebut kembali wanita yang dicintainya. Saat tiba di kantor, ia menerima sebuah undangan pernikahan. Restoran Far East, pukul 7 malam Sabtu ini. Jianran sudah tidak tahan lagi menahan perasaannya. Ia pergi minum bersama temannya untuk melampiaskan isi hati. 5 tahun sudah berlalu, tapi aku masih berdiri di tempat yang sama. Sementara dia hanya berbalik pergi dan melupakan semua masa lalu tanpa sedikit pun penyesalan. Setelah itu, Jianran memutuskan untuk menemui Yuan Lai. Ia tidak percaya bahwa wanita itu benar-benar bisa melupakannya dan memulai hubungan baru. Tanpa diduga, dari kejauhan ia mendengar suara Yuan Lai yang sedang berbicara penuh perhatian kepada Cheng Ji. Jianran langsung menghampiri mereka dan berkata, "Apakah kalian berdua sama sekali tidak merasa bersalah bersama seperti ini?" Yuan Lai menjawab dingin, "Kenapa aku harus merasa bersalah? Aku sudah bilang, kehidupan pribadiku tidak ada hubungannya denganmu lagi. Tolong berhenti ikut campur dalam hidupku." Setelah mengatakan itu, Yuan Lai hendak pergi. Tetapi Jianran tiba-tiba menarik tangannya. Saat itu, ia sudah tidak mampu lagi menahan perasaannya. "Maaf, aku sendiri juga tidak tahu kenapa jadi seperti ini. Bisakah kamu jangan seperti ini terus? Sampai kapan kamu mau menyiksaku?" "Menyiksamu? Hubungan kita sudah berakhir 5 tahun lalu. Apalagi yang ingin kamu dengar?" "Baik, akan kukatakan lagi. Aku sudah tidak mencintaimu. Orang yang kucintai sekarang adalah temanmu sendiri, Cheng Ji." Saat mengingat masa lalu, air mata Yuan Lai mulai jatuh. Setelah menyuruh Jianran menjaga dirinya baik-baik, ia membuka pintu rumah dan masuk ke dalam. Sebenarnya, hatinya juga terasa sangat sakit. Ia sudah berusaha begitu keras untuk melupakan pria itu. Namun kini semua perasaan itu kembali lagi seolah baru terjadi kemarin. Meskipun mereka telah putus 5 tahun lalu, tampaknya perasaan itu masih tersisa di hati keduanya. Jianran sendiri dipenuhi emosi yang menghancurkan hatinya.
Bahkan setelah melepaskan topeng dingin seorang CEO dan membuka isi hatinya sekali lagi, hubungan mereka terasa seperti dua orang asing yang paling saling mengenal. Keesokan paginya, pernikahan teman kuliah mereka akhirnya berlangsung. Jianran mengira itu adalah pernikahan Yuanlai, sehingga ia buru-buru masuk ke hotel dengan marah untuk merebut pengantin wanita. Namun ketika pengantin itu berbalik, ia baru sadar bahwa itu bukan Yuanlai. Saat itu juga ia merasa masih punya kesempatan. Untuk menutupi rasa malunya, Jianran segera tersenyum dan memberi ucapan selamat kepada pengantin. Di pesta pernikahan itu, ia benar-benar tidak tahan melihat Yuanlai dan Chengji bersama. Yuanlai sendiri bertugas sebagai pengiring pengantin. Mengikuti permintaan para tamu, semua orang mengangkat gelas untuk bersulang. Yuanlai terus meminum gelas demi gelas atas nama pengantin wanita, tetapi para tamu tetap saja menawarinya minuman lagi. Melihat itu, Chengji dan Jianran yang berdiri di luar langsung tidak tahan. Keduanya berlari hampir bersamaan untuk mengambil gelas dari tangan Yuanlai dan meminumkannya untuk menggantikan dirinya. Melihat hal itu, Yuanlai merasa tersentuh. Tetapi ia tetap bersikeras minum sendiri karena ingin mewakili pengantin dan menunjukkan rasa hormat kepada semua tamu. Akhirnya, ia minum begitu banyak hingga mabuk berat. Setelah mabuk, Yuanlai masuk ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Tanpa diduga, Jianran ikut masuk ke kamar mandi wanita mengejarnya. "Apa yang kamu inginkan?" "Aku ingin mengejarmu." "Apa itu tidak terlihat jelas? 5 tahun lalu kamu yang menyerah pada hubungan ini. Sekarang kamu kembali dan mengatakan semua ini. Apa kamu tidak merasa munafik?" Jianran tidak mengerti mengapa Yuanlai memperlakukannya seperti itu. Dulu Yuanlai yang meminta putus, tetapi sekarang justru menyalahkannya. Karena emosi, Jianran langsung menarik Yuanlai. Pada saat itu, Chengxi berdiri di luar dan mengetuk pintu. "Yuanlai, apa kamu di dalam? Kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja. Aku akan segera keluar." Yuanlai kemudian menoleh kepada Jianran dan berkata, "Aku tidak ingin orang salah paham, jadi tunggulah sebentar sebelum keluar." Setelah mengatakan itu, ia pergi meninggalkan kamar mandi. Ketika Jianran keluar, ia langsung bertemu Chengji yang sedang menunggu di depan pintu. "Tolong berhenti mengganggu kami. Yuanlai dan aku baik-baik saja bersama." Dulu Chengji pernah mengatakan bahwa hubungannya dengan Yuanlai hanya seperti saudara. Namun sekarang, begitu bertemu Jianran, mereka langsung saling menyerang dengan kata-kata tajam. "Kamu mungkin tidak belajar apa-apa selama di luar negeri, tapi kemampuanmu berbohong benar-benar meningkat. Setelah bertahun-tahun, apa kamu masih belum sadar bahwa semuanya tidak menjadi lebih baik?" Tak disangka, pertengkaran itu berubah menjadi perkelahian karena keduanya sama-sama tidak bisa menahan emosi. Untung saja teman mereka, Ding Ang, datang dan menghentikan mereka. Setelah pesta pernikahan selesai, sang pengantin bertanya kepada Yuanlai, "Jadi, siapa yang akan kamu pilih? Chengji atau kembali kepada Jianran?" Kebetulan Chengji lewat dan mendengar percakapan itu. Chengji benar-benar pria yang sangat baik. Aku berharap dia selalu bahagia, dan aku berharap akulah yang bisa membuatnya bahagia. Tapi dalam cinta, rasa terharu tidak sama dengan rasa cinta yang sebenarnya. Aku tidak ingin menyakiti Chengji hanya karena aku egois. Lalu bagaimana dengan Jianran? Hubunganku dengannya sudah berakhir 5 tahun lalu. Aku tidak ingin membicarakan masa lalu lagi. Sang pengantin tersenyum kecil lalu berkata, "Baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Pilihan tetap ada di tanganmu. Ikuti saja kata hatimu supaya kamu bisa bahagia." Tak lama kemudian, Chengji sedang gugup mempersiapkan lamaran untuk Yuanlai ketika ia tanpa sengaja bertemu dengan rivalnya, Jianran, tepat setelah keluar dari toko. Dengan penuh percaya diri, Chengji mengatakan bahwa ia memiliki janji bertemu dengan Yuanlai dan berencana melamarnya malam itu. Setelah mengatakan hal tersebut, ia pergi dengan hati penuh kebahagiaan. Namun Chengji tidak tahu bahwa kata-katanya justru akan membuat rencana lamarannya gagal total. Setelah mendengar itu, Jianran kembali ke kantor dan sengaja mencari alasan untuk menahan Yuanlai agar ia tidak sempat menemui Chengji.
Meskipun Yuan Lai sudah mengajukan izin setengah hari, Jian Ran memintanya pergi ke ruang arsip data untuk mencari beberapa dokumen penting bersama. Tujuan sebenarnya hanyalah agar Yuan Lai melewatkan kencannya. Sebelum mulai mencari data, Yuan Lai berkata dengan kesal, "Aku benar-benar ada urusan penting sore ini dan sudah meminta izin." Jian Ran menjawab dingin, "Kamu tidak punya hak mengambil cuti tanpa persetujuanku. Ayo cepat cari datanya. Ini sangat penting." Sementara itu, Cheng Ji sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi. Ia duduk sendirian sambil menunggu Yuan Lai, dan teringat pertama kali mereka bertemu. Saat itu Yuan Lai sedang mengejar taksi, dan tanpa sengaja menabraknya. Sejak melihat punggung wanita itu untuk pertama kalinya, Cheng Ji langsung tertarik dan memutuskan untuk mengejarnya hingga sekarang. Di sisi lain, Yuan Lai duduk memeriksa dokumen, tetapi pikirannya terus melayang kepada janji temu dengan Cheng Ji. Ia ingin meneleponnya, namun baru sadar ponselnya tertinggal di meja kerja. Yuan Lai lalu meminta meminjam ponsel Jian Ran, tetapi tepat saat itu baterai ponsel pria itu habis. "Kamu sengaja melakukan ini? Kenapa kamu selalu berpikir buruk tentang orang lain?" Yuan Lai terlalu lelah untuk berdebat. Ia bangkit untuk kembali ke kantor mengambil ponselnya. Tetapi pintu ruangan ternyata terkunci dari luar. "Kamu yang mengunci pintunya? Untuk apa aku melakukan itu?" Yuan Lai terus mengetuk pintu berharap ada orang di luar. Tetapi tidak ada jawaban. Hari sudah malam dan semua petugas kebersihan sudah pulang, sehingga memanggil bantuan pun sia-sia. Sementara itu, Cheng Ji masih setia menunggu di restoran. Ia tetap berharap Yuan Lai hanya terlambat karena pekerjaan. Bahkan ketika staf restoran mengatakan tempat itu akan segera tutup, ia masih belum menyerah. Namun setelah menunggu begitu lama dan Yuan Lai tak kunjung datang, Cheng Ji akhirnya membayar tagihan dan pergi dengan hati penuh kekecewaan. Sedangkan Jian Ran dan Yuan Lai baru berhasil keluar setelah seorang petugas kebersihan lewat dan membuka pintu untuk mereka. Yuan Lai buru-buru memeriksa ponselnya dan melihat pesan dari Cheng Ji. "Aku tidak bisa menunggumu hari ini, jadi aku akan menunggumu di rumah." Saat Yuan Lai pulang, ia melihat Cheng Ji benar-benar sudah menunggunya sejak lama. Cheng Ji lalu mengeluarkan sebuah cincin. "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku tidak bercanda. Aku ingin menjadi pacarmu. Aku mencintaimu. Aku menyukaimu. Maukah kamu menjadi kekasihku?" Menghadapi pengakuan cinta yang tiba-tiba itu, Yuan Lai hanya bisa menjawab dengan lembut bahwa ia selama ini hanya menganggap Cheng Ji sebagai teman baik. "Banyak pasangan memang berawal dari teman, tapi aku tidak mencintaimu." Cheng Ji, yang selama 5 tahun diam-diam menjaga, memperhatikan, dan selalu ada untuk Yuan Lai, tetap harus menerima penolakan itu dengan menyakitkan. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Meskipun hari ini kamu tidak bisa menerimaku, kamu juga tidak bisa menghentikanku untuk terus mengejarmu. Suatu hari nanti, kamu pasti akan mencintaiku." Awalnya, Yuan Lai dan Jian Ran dipilih untuk mengikuti perjalanan tim building perusahaan bersama. Namun, begitu tiba di Daishan, mereka langsung menghadapi masalah dengan seorang turis yang membuat keributan. Ternyata adik perempuan turis tersebut mengalami kecelakaan saat bermain perahu di Daishan, hingga wajahnya mengalami luka parah. Sang kakak merekam video dan menuduh perusahaan perjalanan itu sebagai penipu sambil menuntut ganti rugi besar. Namun setelah melakukan penyelidikan, Jian Ran menemukan bahwa kecelakaan itu terjadi karena gadis tersebut sibuk berfoto selfie di atas perahu dan tidak mengikuti aturan keselamatan. Karena itu, alih-alih memberikan kompensasi, Jian Ran justru mewakili perusahaan untuk menggugat balik keluarga tersebut karena dianggap sengaja merusak reputasi perusahaan. "Apa? Kalian malah menggugat kami? Kalau kalian tidak setuju, kita bertemu saja di pengadilan." Yuan Lai merasa cara Jian Ran menangani masalah itu terlalu keras dan arogan. Mereka sudah menderita seperti itu. Tidak bisakah kita memberi sedikit kompensasi saja? Karena mereka bersikap seperti itu, kita tidak bisa lunak. Aku tidak tahu bagaimana perusahaan ini dulu dijalankan.
Tapi sekarang aku tidak ingin perusahaan kehilangan uang untuk hal-hal tidak berguna seperti ini. Namun mengejutkannya, keesokan harinya kakak gadis tersebut secara terbuka mengatakan kepada media bahwa ia tidak jadi menuntut perusahaan. Ia bahkan sangat berterima kasih karena adiknya dibantu mendapatkan kesempatan operasi plastik gratis di luar negeri. Saat itu, Yuan Lai sadar bahwa ia telah salah paham terhadap Jian Ran. Namun, tepat ketika ia mulai merasa bersalah, ia tanpa sengaja mendengar percakapan telepon antara Jian Ran dan pihak media. Ternyata berita tersebut memang sengaja diatur olehnya. Jadi, kamu bilang ingin menggugat mereka hanya untuk menakut-nakuti supaya mereka menyerah? Kamu mengatur operasi untuk gadis itu ke luar negeri hanya demi citra perusahaan, kan? Semua ini sengaja kamu atur demi keuntunganmu sendiri. Jian Ran menjawab tenang. Semuanya tidak seburuk yang kamu pikirkan. Mungkin caranya berbeda, tapi pada akhirnya, hasil akhirnya yang paling penting. Dengan cara ini tidak ada yang terluka, dan semua orang diuntungkan. Bukankah itu lebih baik untuk kita semua? Apa kamu tidak melihatnya? Namun, Yuan Lai menatap Jian Ran dengan kecewa. Di matamu, orang lain hanyalah alat untuk mencapai tujuanmu. Apa menurutmu tidak ada yang salah dengan itu? Jian Ran menjawab dingin. Dunia ini tidak seindah yang kamu pikirkan. Aku tidak ingin bicara denganmu lagi. Pergilah bekerja. Aku mau berenang. Dengan marah, Yuan Lai langsung melompat ke kolam renang. Namun baru beberapa kali berenang, kakinya tiba-tiba kram. Jian Ran yang awalnya sudah berjalan pergi mendadak merasa tidak tenang, seolah sesuatu buruk akan terjadi pada Yuan Lai. Ia segera berbalik, berlari kembali, lalu melompat ke dalam air untuk menyelamatkannya. Saat memberikan CPR kepada Yuan Lai, kenangan masa kuliah mereka kembali muncul di pikirannya. Setelah berhasil sadar, Yuan Lai mengucapkan terima kasih dan hendak pergi. Namun Jian Ran tiba-tiba menggenggam tangannya. Yuan Lai, besok pagi aku ingin berjalan-jalan, temani aku. Tidak. Yuan Lai langsung menolak, tetapi Jian Ran sama sekali tidak mau menerima penolakan itu. Kalau besok pagi kamu tidak datang, aku akan pergi ke kamarmu dan membuat keributan. Kamu mau seluruh hotel tahu kalau aku sedang mengejarmu, kan? Ia menatap Yuan Lai dengan serius. Kali ini aku yang akan mengejarmu, dan aku tidak akan menyerah lagi. Aku akan menunggumu. Yuan Lai pergi dengan air mata di matanya. Putus dengannya dulu juga menghancurkan hatinya sama seperti Jian Ran. Sebenarnya ia juga ingin kembali bersama, tetapi sekali terluka sudah lebih dari cukup. Butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk perlahan melupakan pria itu. Namun sekarang Jian Ran muncul lagi dan membuat jantungnya kembali berdebar seperti dulu. Malam itu Jian Ran merasa khawatir pada Yuan Lai. Ia takut cuaca pagi terlalu dingin saat melihat matahari terbit, jadi ia membawa jaket untuk wanita itu agar tetap hangat. Namun ketika hendak pergi, Yuan Lai menemukan kartu kamar dan sebuah kalung tertinggal di saku jaketnya. Ia segera mengejar Jian Ran, tetapi tanpa sengaja melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Alex, apa kamu merindukan Daddy? Daddy, aku sangat merindukanmu. Tidak ada yang bermain denganku saat Daddy tidak ada. Di mana Mommy? Kenapa dia tidak bermain denganmu? Kamu jadi anak baik untuk Mommy, kan? Iya, Daddy. Kapan Daddy pulang? Aku akan segera pulang. Dengarkan Mommy baik-baik, ya. Besok Daddy masih harus bekerja. Kita bicara lagi nanti. Yuan Lai berdiri diam dengan wajah penuh kekecewaan. Ia tidak pernah menyangka pria yang terus mengatakan mencintainya ternyata sudah menikah dan memiliki anak dengan wanita lain. Keesokan paginya, Jian Ran sama sekali tidak mengetahui kesalahpahaman itu dan tetap menunggu Yuan Lai melihat matahari terbit di tepi danau. Sementara itu, Yuan Lai yang patah hati justru sedang dalam perjalanan kembali ke Shanghai bersama rombongan. Jian Ran terus menunggu, tetapi Yuan Lai tidak pernah datang. Ketika ia kembali ke hotel, ia mendengar bahwa Yuan Lai sudah pulang ke Shanghai sejak pagi. Saat ia masih bingung mengapa Yuan Lai pergi tanpa pamit, tiba-tiba ia mendengar kabar mengejutkan dari petugas keamanan. Bus yang ditumpangi Yuan Lai mengalami kecelakaan. Apa? Aku melihat postingan teman tentang kecelakaan bus dari Daishan menuju Shanghai. Begitu mendengar berita itu, Jian Ran langsung bergegas keluar dan mengemudi menuju lokasi kecelakaan dengan hati penuh kecemasan.
Di tempat kejadian, ia melihat seorang wanita dengan wajah penuh luka sedang dibawa oleh petugas medis. Tanpa berpikir panjang, Jianran berlari mendekat. "Anda tidak boleh masuk ke sana. Aku pacarnya, apa dia baik-baik saja?" Ia kehilangan kendali dan berusaha menerobos petugas penyelamat. Namun beberapa saat kemudian, ia sadar bahwa wanita terluka itu bukan Yuan Lai. Tepat saat itu, Yuan Lai muncul di hadapannya dalam keadaan selamat. Melihat wanita yang dicintainya baik-baik saja, Jianran langsung memeluknya dengan rasa lega yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa waktu kemudian, sebagai manajer perusahaan, Yuan Lai mewakili kantornya untuk membahas kerja sama bisnis dengan seorang klien. Namun, ia tidak menyangka bahwa klien tersebut adalah pria tua mesum yang suka bertindak tidak senonoh. Melihat kecantikan Yuan Lai, pria itu sengaja mencoba menyentuh dan menggodanya. Namun, ia salah memilih target. Yuan Lai bukan wanita lemah yang mudah dimanfaatkan seperti yang ia bayangkan. Ia berpura-pura mabuk, lalu sengaja menginjak kaki pria itu dengan hak sepatunya. Pria mesum itu menjerit kesakitan, dan Yuan Lai langsung menyiram wajahnya dengan secangkir teh. Pada saat itu, Jianran membuka pintu dan masuk untuk menyelamatkannya. Namun ketika melihat bagaimana Yuan Lai menangani pria itu sendiri, senyum puas muncul di wajahnya. Saat mengantar Yuan Lai pulang, mereka bertemu Cheng Zi yang datang untuk menemuinya. Cheng Zi segera berlari membuka pintu mobil untuk Yuan Lai, tetapi wanita itu sudah mabuk berat. Setelah sempat berdebat, Cheng Zi akhirnya terpaksa membiarkan Jianran menggendong Yuan Lai masuk ke rumah. Jianran menyerahkan tas Yuan Lai kepada Cheng Zi, lalu mengangkat wanita itu dan membawanya ke kamarnya. Sementara itu, Cheng Zi kembali ke firma hukumnya dengan pikiran kosong. Di sana, ia melihat Song Song, gadis yang menyukainya, dan selama ini terus mengejarnya, masih menunggunya di kantor. Saat itu, sebuah perasaan rumit muncul di dalam dirinya. Ia seolah melihat dirinya sendiri pada diri Song Song. Mencintai seseorang yang tidak mencintaimu kembali ternyata adalah perasaan yang sangat menyakitkan. Saat Cheng Zi masih tenggelam dalam pikirannya, Song Song terbangun lalu segera berlari menghampirinya dan menarik tangannya. "Kamu belum makan apapun kan? Kamu tahu tidak? Aku antre lebih dari 2 jam hanya untuk membeli pangsit wonton ini untukmu." Namun, karena Cheng Zi sedang frustrasi dengan hubungannya bersama Yuan Lai, ia sama sekali tidak memperhatikan perhatian Song Song. Dalam emosinya, ia malah membentaknya. "Aku tidak ingin kamu tetap di sini. Aku ingin sendiri. Apa kamu tidak mengerti?" Untuk sesaat, Song Song hanya berdiri terpaku. Namun kemudian Cheng Zi mencoba meyakinkannya agar berhenti membuang waktu untuk dirinya karena ia tidak menyukainya. "Kamu tidak menyukaiku itu urusanmu. Tapi aku menyukaimu dan ingin menghabiskan waktuku untukmu. Itu urusanku sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu." Song Song menatapnya dengan mata penuh keyakinan. "Kamu hanya tahu mengkritik perasaanku. Kenapa kamu sendiri tidak melakukan hal yang sama untuk dirimu? Atau hanya aku yang boleh dikritik?" Lalu ia berkata dengan serius, "Tapi ada satu hal yang ingin aku jelaskan. Waktu yang kuhabiskan untukmu tidak pernah sia-sia. Karena suatu hari nanti, kamu pasti akan menyukaiku." Sementara itu, di sisi lain, Ding Ong dan Exin Air dulunya adalah sepasang kekasih saat kuliah. Mereka memiliki banyak kenangan indah bersama, tetapi hubungan mereka kandas karena perbedaan status keluarga. Meskipun Ding Ong berasal dari keluarga kaya raya, ia tetap menunggu Exin Air berubah pikiran dan kembali padanya. Namun sekarang, pemandangan di depan matanya membuat hatinya hancur. Exin Air ternyata sudah memiliki pacar baru. Melihat wanita yang masih dicintainya berjalan bergandengan tangan dengan pria lain membuat Ding Ong merasa sangat sakit. Keesokan harinya, Exin Air menghadiri pernikahan teman mereka dan beruntung berhasil menangkap buket bunga pengantin. Semua orang langsung meneriakkan nama pacarnya, berharap pria itu akan melamar wanita yang dicintainya di depan semua orang. Namun pria itu ternyata sama sekali tidak berniat melamarnya. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi kedua mempelai. Aku mendoakan mereka bahagia. Lamaran adalah sesuatu yang sangat berarti dan penting. Aku akan melakukannya dengan wanita yang benar-benar kucintai di waktu yang lebih tepat.
Tolong maafkan kami kali ini." Mendengar itu, Exin Air tampak kecewa. Setelah itu, ia diam-diam meninggalkan pesta pernikahan. Ding Ong yang melihat ekspresi pacar Exin Air merasa ada sesuatu yang aneh. Dan benar saja, keesokan harinya ia melihat pria itu sedang bersama wanita lain di dekat pusat perbelanjaan. Ding Ong segera pergi mencari Exin Air. Karena mengenalnya sebagai wanita yang memiliki harga diri tinggi, Ding Ong tahu Exin Air mungkin tetap memilih menikah dengan pria itu demi kehidupan yang dianggap bahagia. "Kenapa kamu terus hidup seperti burung unta yang pura-pura tidak melihat kenyataan? Apa kamu benar-benar bahagia bersamanya?" "Exin Air, bisakah kali ini saja kamu mendengarkanku?" Namun Exin Air menjawab dingin, "Bagaimana aku menjalani hidupku itu urusanku sendiri. Aku tidak butuh campur tanganmu." Keesokan paginya, saat Exin Air sedang bekerja dan menceritakan bahwa pacarnya baru saja melamarnya, tiba-tiba seorang wanita datang dan menampar wajahnya. "Exin Air, kenapa kamu melakukan hal memalukan seperti ini? Siapa kamu?" "Aku tunangan pacarmu." Wanita itu langsung berusaha merebut cincin di tangan Exin Air. Tepat saat itu, Ding Ong tiba-tiba muncul dan menarik Exin Air ke dalam pelukannya. Sementara Exin Air masih terlalu terkejut untuk bereaksi, Ding Ong berkata tegas, "Exin Air adalah pacarku, dan cincin berlian itu aku yang membelikannya." Ia lalu menatap wanita tersebut dengan dingin. "Dan aku peringatkan, ini tempat kerja, bukan tempat umum untuk membuat keributan." Setelah itu, Ding Ong membawa Exin Air pergi dari kantor. Keesokan harinya, mantan pacar Exin Air bernama Zifu sedang bertengkar dengan wanita tersebut. "Kamu janji akan membesarkan anak ini bersamaku, kan? Aku juga ingat kamu pernah bilang akan membelikanku mobil dan menjadikanku wakil direktur perusahaanmu. Tapi sekarang kamu sudah bangkrut dan tidak punya apa-apa lagi, jadi kita putus saja. Lalu bagaimana dengan anak kita?" "Aku tidak peduli." Exin Air yang berdiri di luar mendengar semua percakapan itu. Ia tidak menyangka Zifu bukan hanya playboy, tetapi juga pria yang benar-benar tidak bertanggung jawab. Exin Air langsung melepas cincin pertunangannya dan mengembalikannya sambil meminta Zifu tidak pernah muncul lagi di hadapannya. Tak lama kemudian, Zifu buru-buru membeli buket bunga dan pergi ke tempat kerja Exin Air untuk meminta maaf. Namun Exin Air menolak mendengarkannya. "Aku dan kamu sudah tidak ada hubungan apapun lagi." Tetapi Zifu tetap tidak mau melepaskannya. Tiba-tiba Ding Ong muncul dan menghentikannya. "Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Aku baru saja mendengar dengan jelas kalau kamu dan Exin Air sudah tidak ada hubungan lagi." Zifu langsung berteriak marah kepada Exin Air. "Jangan bilang kamu sudah bersama dia saat masih bersamaku. Kenapa dia tahu semua tentangmu? Bahkan sampai tahu makanan yang membuatmu alergi?" Ding Ong langsung membalas dengan marah. "Tidak ada apa-apa antara aku dan Exin Air. Hubungan kami bersih." Setelah itu, Ding Ong meninju Zifu hingga jatuh ke tanah karena pria itu telah menghina dirinya dan Exin Air. "Aku benar-benar buta dulu. Aku pikir kamu bisa membawa kebahagiaan untuk Exin Air saat dia memilihmu. Tapi ternyata kamu hanya pria brengsek. Mulai sekarang jauhi Exin Air. Jangan sampai aku melihat wajahmu lagi. Apa kamu dengar dengan jelas?" Hubungan antara Ding Ong dan Exin Air perlahan mulai mengalami perkembangan. Beberapa waktu kemudian, perusahaan mengadakan perjalanan ke Pulau Madam untuk meneliti kondisi medan di sana. Jin Ran sengaja mengundang dua sahabat kuliahnya, Ding Ong dan Exin Air, ikut bersama mereka dengan harapan keduanya memiliki lebih banyak waktu untuk memperbaiki hubungan mereka. Tak disangka, Cheng Xi juga mengetahui rencana perjalanan itu dan ikut datang ke tempat mereka berada. Setelah bertahun-tahun, akhirnya mereka semua kembali berkumpul seperti masa kuliah dulu. "Ini luar biasa, sudah 5 tahun berlalu dan kita masih bersama. Mari bersulang untuk persahabatan kita selama 10 tahun. Apapun yang terjadi di masa lalu, mari kita saling memaafkan. Aku harap persahabatan kita bertahan selamanya." Setelah acara reuni kecil itu, Cheng Xi sekali lagi mengungkapkan perasaannya kepada Yuan Lai.
wanita yang telah ia cintai selama 10 tahun. Namun, Yuan Lai tetap menolaknya dengan lembut. Ia berharap Cheng Xi bisa menemukan seseorang yang benar-benar cocok dan mencintainya sepenuh hati. Aku tidak bisa menerima ini. Selama 10 tahun, mataku hanya tertuju padamu. Apa kamu benar-benar tidak merasakan semuanya? Tidakkah kamu bisa memberiku kesempatan untuk menjadi orang di hatimu? Yuan Lai menggeleng pelan. Aku sudah bilang, kita tidak cocok. Tidak cocok. Pada saat itu, Jian Ran tiba-tiba muncul. Bagus kalau begitu. Tetap saja jangan cocok. Setelah mengatakan itu, ia langsung menarik Yuan Lai pergi. Mungkin semua rasa sakit itu memang terjadi karena Cheng Xi terlalu mencintainya. Kini hanya dirinya sendiri yang harus menanggung luka itu sendirian. Di tempat lain, Jian Ran membawa Yuan Lai melihat pelangi yang terbentuk dari prisma kaca. Kamu suka? Aku ingat waktu kuliah dulu, kamu pernah bilang, kalau aku bisa menunjukkan pelangi di malam hari, kamu akan memaafkanku. Jian Ran menatapnya dalam-dalam. Yuan Lai, bisakah kita memulai semuanya lagi dari awal? Yuan Lai akhirnya mengungkapkan luka yang selama ini ia pendam. Kalau begitu, kenapa dulu kamu meninggalkanku 5 tahun lalu? Karena saat itu aku meremehkan dirimu. Kali ini aku tidak akan melepaskanmu lagi. 5 tahun lalu kita kehilangan satu sama lain, karena aku tidak menyadari seberapa penting dirimu di hatiku dan aku menganggap remeh perasaanmu. Sampai sekarang, kalau aku mengingatnya lagi, hatiku masih sakit. Aku tidak ingin mengalami rasa sakit itu lagi. Apa kamu mengerti? Jian Ran mengangguk perlahan. Aku mengerti. Aku akan menunggumu sampai kamu menerimaku. Sementara itu, Cheng Xi yang patah hati masih belum rela melepaskan Yuan Lai. Ia pergi ke gym tinju untuk melampiaskan emosinya dengan memukul samsak, lalu memanggil Jian Ran datang menemuinya. Kenapa dulu kamu pergi? Selama waktu itu, akulah yang menemani Yuan Lai melewati semua rasa sakitnya. Sekarang kamu kembali dan merebutnya dariku. Apa kamu masih menganggapku teman? Jian Ran menatapnya serius. Karena aku menganggapmu teman, aku mengatakan semuanya dengan jujur. Kamu pikir cinta bisa didapat dengan mudah? Berapa kali seorang wanita punya 5 tahun masa muda untuk disia-siakan? Tahun-tahun Yuan Lai sudah berlalu. Apa kamu bisa menggantinya? Aku bisa menebus semuanya. Kalau begitu berhenti ikut campur di antara kami. Kesalahpahaman antara aku dan Yuan Lai akhirnya mulai terselesaikan. Cheng Xi mengepalkan tangannya. Bagaimana kalau kali ini aku tidak mau mengalah? Bagaimana kalau aku tetap ingin melawanmu sampai akhir? Jian Ran menjawab tanpa ragu. Dalam hal apapun aku bisa mengalah padamu. Kecuali untuk Yuan Lai. Untuk itu aku tidak bisa. Pada akhirnya, perasaan cinta memang selalu tentang seseorang yang memilih bertahan dan seseorang yang memilih melepaskan. Cheng Xi akhirnya pergi dengan tenang. Sebelum pergi, ia masih sempat berkata pada sahabat lamanya itu, "Perlakukan dia dengan lebih baik. Hati seorang perempuan cukup terluka sekali saja." Keesokan harinya, Exin Air menemui Jian Ran untuk menanyakan semua kebenaran dan berniat membantunya mendapatkan keadilan bagi Yuan Lai. Setelah mengetahui semuanya, ia akhirnya sadar bahwa Yuan Lai selama ini menghindari Jian Ran karena salah paham soal anak kecil bernama Alex. Itulah alasan Yuan Lai tiba-tiba meninggalkan Aishan menuju Shanghai tanpa berpamitan. Ternyata Yuan Lai mengira Jian Ran sudah memiliki anak. Begitu mendengar itu, Jian Ran langsung menyadari bahwa Yuan Lai sebenarnya masih sangat peduli padanya. Ia diam-diam tersenyum bahagia. Jian Ran segera menemui Yuan Lai untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut. Pada saat yang sama, ia melakukan panggilan video dengan Alex di depan Yuan Lai. Daddy memperkenalkan seseorang. Ini pacarnya Teh Daddy. "Halo kakak, kamu cantik sekali." Yuan Lai langsung bingung. Kenapa dia memanggilku kakak? Jian Ran tersenyum kecil. Alex adalah anak teman saya di Amerika. Apa hubungannya itu denganku? Karena kamu pacarku. Saat itulah Yuan Lai akhirnya sadar bahwa ia selama ini salah paham tentang Jian Ran. Jian Ran kemudian dengan tulus mengungkapkan isi hatinya. Aku tidak pernah melupakan semua janji yang pernah kubuat untukmu. Aku harap kamu bisa memberiku kesempatan untuk menepati semua janji itu.
Setelah kesalahpahaman terselesaikan, hati Yuan Lai terasa jauh lebih lega. Hubungan mereka pun kembali dekat dalam waktu singkat. Tanpa banyak kata, keduanya perlahan saling mendekat dan hampir berbagi ciuman penuh perasaan. Namun, tepat di saat romantis itu terjadi, ponsel Cheng Xi tiba-tiba menelepon dan menghancurkan suasana. Pria itu benar-benar menelepon di waktu yang paling tidak tepat. Yuan Lai yang malu langsung mendorong Jin Ran keluar dari kamar sambil menyembunyikan senyum bahagianya. Sementara itu, seluruh kelompok sahabat mereka selalu menganggap kafe milik Guyang sebagai tempat yang menyimpan semua kenangan sejak masa kuliah hingga sekarang. Hari itu, mereka kembali berkumpul di sana untuk merayakan reuni seperti biasa ketika tiba-tiba mereka mendengar kabar tentang Guyang. Suatu hari, seluruh kelompok sahabat mereka mendengar kabar bahwa Guyang akan menutup kafenya. Semua orang merasa sangat sedih karena mereka bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Setelah mencari tahu lebih dalam, mereka akhirnya mengetahui bahwa Guyang juga memiliki kisah cinta yang belum selesai sejak 10 tahun lalu. Dulu, ia dan kekasihnya berjanji akan bertemu kembali di kafe itu. Namun, gadis tersebut tidak pernah datang lagi. Selama bertahun-tahun, Guyang terus menunggu, sambil sesekali mengeluarkan surat-surat lama dan cangkir kenangannya untuk dibersihkan, lalu menyimpannya kembali dengan hati penuh kerinduan. Sampai akhirnya, di hari itu, Guyang memutuskan menutup kafenya dan pergi melakukan perjalanan untuk mencari wanita yang dicintainya. Ia tidak ingin lagi hanya duduk diam menunggu seseorang yang mungkin tidak akan pernah kembali. Karena itu, seluruh kelompok sahabat mereka berdiskusi dan membuat rencana untuk membantu Guyang menemukan gadis tersebut. Masing-masing mendapat tugas sendiri. Hari itu, Cheng Ji dan Song Song pergi ke daerah pegunungan terpencil untuk membantu mencari petunjuk tentang kekasih lama Guyang. Namun tanpa diduga, mereka justru tersesat di dalam hutan. Saat Cheng Ji sedang menelepon Ding Ong untuk meminta bantuan, seekor laba-laba tiba-tiba jatuh dan menggigit tangannya. Racunnya langsung menyebar, membuat Cheng Ji pingsan seketika sebelum mereka sempat bereaksi. Dalam keadaan putus asa, Song Song yang sendirian dan kelelahan berusaha sekuat tenaga mencari jalan keluar sambil menopang Cheng Ji. Karena terlalu terburu-buru, mereka bahkan sempat terjatuh bersama ke tanah. Melihat pria yang dicintainya tak sadarkan diri di depan matanya, Song Song teringat semua kenangan mereka sejak pertama kali bertemu. Dengan sisa tenaga yang ada, ia kembali mencoba mengangkat Cheng Ji dan membawanya keluar dari hutan demi menyelamatkan hidupnya. Namun, ketika akhirnya berhasil membawa Cheng Ji ke rumah sakit, dokter mengatakan bahwa rumah sakit tersebut kehabisan serum penawar racun. Kami hanya bisa menahan penyebaran racunnya sementara. Serum harus dikirim dari rumah sakit kota, tetapi itu membutuhkan waktu. Kami tidak tahu apa yang bisa terjadi sebelum serum itu tiba. Jadi bersiaplah untuk kemungkinan terburuk. Dalam kepanikannya, Song Song segera menelepon Yuan Lai meminta bantuan. Tak lama kemudian serum penawar berhasil dikirimkan. Seperti kata pepatah, perasaan yang tulus baru benar-benar terlihat saat menghadapi kesulitan. Di waktu yang sama, mereka akhirnya menemukan kenyataan tentang wanita yang dulu dicari Guyang. Ternyata gadis itu pernah menjadi guru di daerah pegunungan terpencil dan telah meninggal dunia akibat banjir ketika berusaha menyelamatkan murid-muridnya. Setelah pulang kerja suatu hari, Song Song berlari menuju kamar rumah sakit untuk menemui Cheng Ji, tetapi ia tidak menemukan pria itu di sana. Saat mencarinya, ia tanpa sengaja mendengar dua pasien berbicara bahwa seseorang yang sempat keracunan dan berhasil diselamatkan tiba-tiba kambuh lalu meninggal dunia. Song Song langsung mengira orang itu adalah Cheng Ji. Dengan hati hancur, ia duduk di samping tempat tidur rumah sakit sambil menangis dan mencurahkan isi hatinya. "Kenapa kamu meninggalkanku? Kamu pergi terlalu cepat. Kita bahkan belum benar-benar memulai apapun. Kita belum menikah, belum punya anak. Bagaimana kamu tega meninggalkanku seperti ini?" Song Song tidak menyadari bahwa Cheng Ji sebenarnya sedang berdiri di belakangnya dan mendengar semua perkataannya. Saat Song Song berbalik dan melihat Cheng Ji masih hidup,
ia begitu terkejut sekaligus bahagia, hingga langsung memeluknya erat. Cheng Ji kemudian menenangkannya sambil tersenyum. "Jangan percaya rumor sembarangan lagi. Aku sangat sehat. Tidak semudah itu bagiku untuk mati muda." Beberapa waktu kemudian, Song Song merasa rencananya untuk memenangkan hati Cheng Ji mulai berhasil. Karena itu, ia sengaja mengganti strateginya. Ia tidak lagi mengikuti Cheng Ji setiap hari seperti dulu, dan mulai pergi berkencan dengan pria lain. Cheng Ji, yang sebelumnya selalu mengeluh karena Song Song terlalu sering mengganggunya, justru mulai merasa aneh ketika wanita itu benar-benar menjauh dan mengabaikannya. Perasaan diperhatikan yang biasanya selalu ada kini menghilang, dan itu membuatnya merasa kosong. Ia mulai mencari berbagai alasan untuk berbicara dengan Song Song, tetapi wanita itu tetap bersikap dingin dan mengabaikannya. Hingga suatu hari, Song Song sedang menelepon sebuah firma hukum lain dan membuat janji untuk keesokan harinya. Saat itu, Cheng Ji tiba-tiba merasa seolah ia akan kehilangan sesuatu yang sangat penting. Ia langsung mengejar Song Song dan akhirnya mengungkapkan isi hatinya. "Jangan pergi. Aku ingin kamu menggangguku setiap hari. Aku ingin selalu melihatmu. Aku mencintaimu. Maukah kamu menjadi pacarku?" Song Song menatapnya sambil tersenyum. "Itu kamu sendiri yang bilang. Aku tidak pergi kemana-mana. Tidak dengar tadi? Orang yang kutemui besok itu temanku. Aku hanya membantu dia mencari pekerjaan. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu?" Berkat kesalahpahaman kecil itu, mereka akhirnya resmi bersama, dan Cheng Ji memberikan ciuman yang manis dan romantis kepada Song Song. Sementara itu, perusahaan Faceci tiba-tiba menyambut pemegang saham besar baru yang baru saja datang. Orang itu ternyata adalah mantan istri Jian Ran, yaitu Nyonya Gusa. Karena Gusa baru kembali ke negara itu, ketua perusahaan meminta semua orang membantunya beradaptasi dengan lingkungan kerja dan mengenal perusahaan. Ketika Yuan Lai melihat Gusa, ia langsung teringat bahwa 5 tahun lalu di Jepang, ia pernah melihat Jian Ran bersama wanita itu. Kesalahpahaman itulah yang menjadi alasan dirinya, dan Jian Ran berpisah selama 5 tahun. Suatu hari, Yuan Lai pergi ke pusat perbelanjaan bersama Gusa. Di sana, Gusa akhirnya menjelaskan semua kesalahpahaman yang selama ini tersimpan di hati Yuan Lai. Gusa juga dengan tulus mendoakan hubungan Yuan Lai dan Jian Ran. "Sebenarnya aku selalu menganggap Jian Ran hanya sebagai keluarga, jadi jangan salah paham. Kali ini aku kembali ke China bukan untuk mencari Jian Ran. Aku hanya merasa industri pariwisata di China punya perkembangan yang sangat bagus." Malam itu, Jian Ran merasa sangat khawatir tentang masa lalunya bersama Gusa. Ia akhirnya memutuskan untuk jujur kepada Yuan Lai dan mengatakan bahwa dirinya pernah menikah sebelumnya. Ia bahkan bersiap menceritakan semuanya secara rinci. Namun sebelum Jian Ran selesai berbicara, Yuan Lai justru berkata bahwa Gusa sudah lebih dulu menjelaskan semuanya kepadanya. Dengan nada bersemangat, Yuan Lai berkata, "Biar ku bilang ya, sekarang aku benar-benar kagum padanya. Menurutku, dia wanita yang luar biasa. Seorang ibu tunggal dengan karier yang sukses, tapi tetap bisa merawat anaknya dengan sangat baik. Aku bahkan ingin belajar banyak darinya mulai sekarang." Mendengar itu, semua kekhawatiran di hati Jian Ran perlahan menghilang. Yuan Lai sama sekali tidak tahu bahwa tujuan sebenarnya Gusa kembali kali ini adalah untuk merebut kembali pria yang sedang duduk di depannya. Suatu hari, ketika Yuan Lai pergi membeli hadiah ulang tahun untuk Jian Ran, ia kebetulan bertemu dengan Gusa yang juga sedang memilih hadiah untuk pria itu. Yuan Lai sangat menyukai jam tangan olahraga dan merasa itu cocok untuk Jian Ran. Namun, Gusa justru berpikir jam tangan mekanik lebih sesuai untuknya sekarang. Sekarang dia sudah bekerja, tidak sama seperti saat masih kuliah dulu, kata Gusa sambil tersenyum. Selera seseorang bisa berubah. Lihat jam ini, jam tangan mekanik tidak pernah ketinggalan zaman. Berbeda dengan jam olahraga yang cepat terlihat usang. Meski begitu, Yuan Lai tetap lebih menyukai jam olahraga, dan akhirnya memilih hadiah tersebut. Saat semua orang sedang merayakan ulang tahun Jian Ran dengan bahagia, Gusa tiba-tiba datang tanpa diundang. Yuan Lai
yang tidak berpikir macam-macam justru dengan hangat mengundangnya untuk ikut bergabung bersama mereka. Setelah semua orang bersulang merayakan ulang tahun Jianran, acara pemberian hadiah pun dimulai. Ketika Jianran menerima hadiah dari Yuanlai, semua orang langsung meminta pria itu membukanya. Ternyata hadiah itu adalah jam tangan olahraga. Jianran langsung tersenyum dan segera memakainya di pergelangan tangan. Melihat itu, semua orang bersorak, "Cium, cium." Di depan semua orang, Jianran pun mencium pipi Yuanlai dengan lembut. Melihat pemandangan itu, Gusa merasa sangat tidak nyaman. Ia lalu diam-diam pergi, duduk di meja lain sendirian. Setelah pesta ulang tahun tersebut, hubungan Jianran dan Yuanlai semakin berkembang. Setelah terpisah selama 5 tahun, akhirnya mereka kembali berbagi ciuman manis pertama mereka. Namun keesokan harinya, ketika Yuanlai sedang mencari mitra bisnis, ia tiba-tiba melihat sebuah foto Gusa dan Jianran seperti keluarga kecil yang bahagia bertiga. Saat itu, pikirannya langsung kacau. Yuanlai akhirnya memahami hubungan sebenarnya antara Gusa dan Jianran. Hubungan yang baru saja kembali manis kini kembali jatuh ke dalam jurang keraguan dan keputusasaan. Sementara itu, di sisi lain, Ding Ong akhirnya berhasil menikahi wanita yang selama ini dicintainya setelah perjuangan panjang untuk mendapatkan kembali hati Exin Air. Ia memandang penuh cinta kepada pengantin wanita yang berjalan perlahan menuju dirinya. Saat menerima tangan Exin Air, Ding Ong berkata dengan emosional, "Aku mencintaimu dan akan memberimu kebahagiaan seumur hidup. Kamu adalah wanitaku. Dan aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu serta anak kita. Aku akan melakukan apapun agar keluarga kecil kita dipenuhi kehangatan dan tawa." Setelah itu, mereka bertukar cincin di bawah restu keluarga dan teman-teman, menyempurnakan momen paling penting dalam hidup mereka. Namun tepat saat suasana penuh haru itu berlangsung, Ibu Ding Ong tiba-tiba naik ke atas panggung. Beliau berkata, "Ada seseorang yang mengatakan padaku bahwa menantuku adalah wanita yang hanya mencintai harta dan status, lalu sengaja ingin masuk ke keluarga kaya." Semua tamu langsung terkejut mendengar perkataan itu. Namun Ibu Ding Ong melanjutkan dengan tegas, "Tapi aku percaya pada Exin Air, sama seperti aku percaya pada putraku dalam memilih pasangan hidup. Exin Air adalah wanita muda yang hebat dan memiliki karier yang sukses. Tentu saja akan ada orang yang iri dan tidak menyukainya. Tapi mulai hari ini, aku akan memperlakukannya seperti putriku sendiri. Jika ada yang berani berbicara buruk tentangnya lagi, aku pasti tidak akan membiarkannya." Ternyata sebelum pernikahan dimulai, pria brengsek bernama Zifu diam-diam menyusup di antara para tamu dan mencoba memfitnah Exin Air di depan Ibu Ding Ong. Namun Zifu tidak menyangka bahwa Ibu Ding Ong justru akan berdiri membela menantunya. Melihat rencananya gagal, ia mencoba kabur diam-diam. Namun Ibu Ding Ong langsung memanggil namanya dan meminta petugas keamanan mengusirnya keluar. Bagi Exin Air yang sudah kehilangan orang tuanya sejak kecil, saat itu ia benar-benar merasakan kehangatan kasih sayang seorang ibu. Dengan mata berkaca-kaca, Exin Air berkata, "Meskipun hari ini tidak ada orang tua atau kerabat yang datang ke pernikahanku, aku memiliki ibu mertua terbaik di dunia. Aku merasa sangat beruntung dan bangga." Setelah itu, acara lempar buket bunga pun dimulai. Exin Air melempar buket tersebut tinggi ke udara sebagai simbol kebahagiaan. Tak disangka, Jianran berhasil menangkapnya. Semua orang langsung bersorak dan meminta Jianran menyatakan cintanya kepada wanita yang ia cintai. Jianran pun bersiap mengungkapkan perasaannya kepada Yuanlai. Namun tepat di saat itu, seorang gadis tiba-tiba muncul dan memeluknya erat. "Kamu sudah kembali, kenapa kamu tidak mencariku? Aku sudah menunggumu begitu lama." Jianran langsung mendorong gadis itu menjauh dan menatapnya dengan dingin. Cepat minta maaf kepada Yuanlai. Namun Yuanlai berkata bahwa hari itu adalah hari bahagia dan ia tidak ingin membahas masa lalu. Ternyata gadis tersebut bernama Chuyun, tetangga masa kecil Jianran yang tumbuh bersama dengannya. Sejak dulu Chuyun diam-diam mencintai Jianran. Suatu hari Chuyun pernah tanpa sengaja melihat Yuanlai dan Jianran saling mengungkapkan perasaan mereka. Saat itulah ia akhirnya memberanikan diri untuk mengaku cinta kepada Jianran. Dulu,
Saat Chuyun memberanikan diri menyatakan cintanya kepada Jianran, perasaannya justru ditolak mentah-mentah. Aku tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi. Namun Chuyun tetap menjawab dengan keras kepala. Bagaimanapun juga, aku akan membuatmu berubah pikiran. Kamu harus menikah denganku. Kebetulan, Chengji melihat kejadian itu. Saat itu, Chengji masih muda dan impulsif. Ia sempat menggoda Chuyun, tetapi tindakannya justru membuat orang-orang lain ikut menertawakan gadis itu. Karena merasa sangat terluka dan dipermalukan, Chuyun semakin membenci Yuan Lai. Kebenciannya berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, hingga akhirnya ia menusuk ibu Yuan Lai sampai meninggal di jalan. Setelah kejadian itu, Chuyun dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Malam ketika Jianran kembali ke hotel, Chuyun tiba-tiba berlari menghampirinya dan memeluknya sambil berkata, "Kakak, aku sangat merindukanmu." Kebetulan, Yuan Lai juga melihat kejadian tersebut. Chuyun lalu berpura-pura menyedihkan dan berkata bahwa dirinya tidak punya tempat tinggal. Karena itu, Jianran mengizinkannya tinggal di kamar hotelnya. Mendengar itu, Chuyun merasa sangat senang dan bahkan melambaikan tangan penuh kemenangan kepada Yuan Lai. Namun tanpa ia sadari, Jianran sebenarnya sudah pergi meninggalkan kamar. Tak lama kemudian, Jianran malah pergi mengetuk pintu kamar Yuan Lai dan memohon agar diizinkan menginap semalam di sana. Saat Jianran tertidur, Yuan Lai diam-diam menatap wajahnya. Tanpa sadar, semua kenangan manis mereka di masa lalu kembali memenuhi pikirannya. Sementara itu, Ding Ong yang selama ini dikenal sebagai legenda dalam dunia game mengalami kekalahan di pertandingan final. Exin Air tahu bahwa kekalahan itu terjadi karena Chuyun sengaja membuat masalah. Karena itu, ia menegur Chuyun dengan marah. Namun untuk pertama kalinya, Ding Ong justru membentak istrinya sendiri. Setelah itu, Ding Ong merasa sangat tertekan dan pergi minum sendirian di bar. Tanpa diduga, ia bertemu dengan Chuyun di sana. Chuyun memanfaatkan kesempatan itu untuk membalas dendam kepada Exin Air dengan membawa Ding Ong yang sedang mabuk ke hotel. Keesokan paginya, Yuan Lai pergi ke hotel untuk mengantarkan dokumen kepada klien. Namun tanpa sengaja, ia melihat Ding Ong keluar dari sebuah kamar hotel. Saat Yuan Lai masih merasa curiga, Chuyun keluar dari kamar itu dengan penampilan berantakan. Untuk mengetahui kebenarannya, Yuan Lai menelepon Song Song meminta alamat Chuyun, lalu langsung pergi menemuinya. Namun Chuyun malah dengan tidak tahu, malu berkata bahwa dirinya dan Ding Ong sudah tidur bersama. Mendengar itu, Yuan Lai langsung marah dan menampar Chuyun. "Kenapa kamu menamparku? Kamu punya hak apa?" Yuan Lai menatapnya tajam. "Aku memperingatkanmu. Kalau kamu berani melakukan hal buruk lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Kalau memang berani, pergi cari Ding Ong sendiri. Aku akan menangani masalahnya dengannya. Kamu tidak perlu ikut campur. Tapi ingat baik-baik apa yang kukatakan hari ini. Kalau ini terjadi lagi, akibatnya tidak akan sesederhana tamparan." Keesokan harinya, berita tentang Ding Ong dan Chuyun yang menginap bersama di hotel tersebar di seluruh internet. Begitu mengetahuinya, Ding Ong segera meminta Chengji membantu menyelesaikan masalah itu. Namun semuanya sudah terlambat karena Exin Air sudah lebih dulu melihat berita tersebut. Dengan marah, Exin Air langsung pergi ke tempat kerja Ding Ong. Namun di sana, ia tidak menemukan suaminya. Ia hanya melihat Chuyun yang sedang memegang setumpuk uang tunai. Melihat Exin Air datang, Chuyun tahu rencananya berhasil. Ia sengaja memprovokasi wanita itu. "Lihat, suamimu memberiku uang sebanyak ini. Menurutmu apa yang terjadi di antara kami?" Pria yang dulu bersumpah akan menghabiskan hidup bersamanya, ternyata sekarang melakukan kesalahan sebesar itu. Sulit dipercaya, tetapi semua bukti terlihat begitu nyata di depan mata Exin Air. Malam harinya, semua orang sedang mengadakan pesta untuk merayakan Chengji yang baru memenangkan penghargaan fotografi. Di tengah suasana meriah itu, Ding Ong diam-diam merasa lega karena berpikir Exin Air masih belum mengetahui semuanya. Ia berjanji pada dirinya sendiri akan segera memperbaiki keadaan agar hubungan mereka tidak hancur. Namun tiba-tiba, Exin Air berdiri di depan semua orang dan mengumumkan sesuatu. "Ding Ong, mari kita bercerai."
Setelah mengatakan itu, ia melepas cincin pernikahannya, mengembalikannya kepada Ding Ong, lalu berbalik pergi. Ding Ong segera mengejarnya dan mencoba menjelaskan semuanya. Tetapi bagi Exin Air, semua penjelasan itu sudah tidak berarti lagi. Di tengah pertengkaran mereka, Ding Ong bertanya dengan putus asa, "Kenapa kamu tidak percaya padaku?" Exin Air menjawab dengan mata penuh luka, "Kamu sudah melewati batas yang tidak bisa kuterima." Exin Air kemudian masuk ke mobil dan hendak pergi. Ding Ong langsung berlari menghalangi mobilnya. Beruntung Exin Air sempat mengerem tepat waktu. Dengan suara bergetar, Exin Air berkata, "Aku sangat membenci Cuyun. Aku sudah memintamu menjauh darinya. Tapi kamu justru memilih berada di sisinya dan melakukan sesuatu yang tidak bisa kuterima. Kamu harus percaya padaku. Tidak terjadi apa-apa antara aku dan Cuyun. Hari itu aku mabuk berat. Cuyun memang membawaku ke hotel, tapi aku tidak melakukan kesalahan apapun terhadapmu. Itu semua hanya kesalahpahaman." Namun Exin Air menolak mendengarnya. "Aku tidak ingin mendengarnya lagi. Menjauhlah dariku." Ding Ong memohon dengan penuh penyesalan. "Aku tahu aku salah karena minum terlalu banyak. Tapi tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi." Meski begitu, Exin Air tetap bersikeras ingin bercerai. "Kamu tidak mau pergi? Kalau begitu aku yang pergi." Namun ketika ia membalikkan tubuhnya untuk pergi, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Pada saat itu, Exin Air bahkan tidak lagi bisa membedakan antara cinta dan kebencian. Hatinya benar-benar hancur. Untuk mendapatkan kembali maaf dari istrinya, Ding Ong diam-diam melakukan banyak hal di belakang Exin Air untuk menunjukkan bahwa ia masih sangat peduli padanya. Namun Exin Air tetap bersikap dingin. Suatu hari, Ding Ong pergi ke bandara untuk menjemput Exin Air yang baru pulang dari perjalanan bisnis. Meskipun Exin Air setuju pulang bersamanya, suasana di dalam mobil tetap terasa canggung dan dingin. Di tengah perjalanan, Ding Ong menerima telepon dari Cuyun. Gadis itu ingin bertemu dengan Exin Air untuk menjelaskan semua kebenaran yang sebenarnya terjadi malam itu. Setelah menutup telepon, Ding Ong terlihat sangat lega dan segera meminta sopir mengantar mereka ke alamat pertemuan tersebut. Namun tanpa diduga, di tengah perjalanan mereka mengalami kecelakaan besar. Saat keduanya dibawa ke rumah sakit, kondisi Ding Ong sudah sangat kritis dan hampir tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dokter berkata kepada keluarga mereka, "Kami akan berusaha semaksimal mungkin, tetapi keluarga harus bersiap untuk kemungkinan terburuk." Mendengar itu, Ibu Ding Ong langsung pingsan karena tidak kuat menerima kenyataan tersebut. Sementara itu, Exin Air yang baru sadar sama sekali belum tahu bahwa suaminya mengalami kecelakaan separah itu. Ia mengira Ding Ong masih berada di ruang operasi, sehingga ia terus menunggu di depan pintu operasi dengan gelisah. Beberapa saat kemudian, dokter keluar sambil membawa barang-barang milik Ding Ong. "Apakah operasi suami saya sudah selesai?" Dokter menatapnya dengan sedih. "Operasinya sudah selesai, tapi kami sangat menyesal. Tolong kuatkan diri Anda." Ini adalah barang yang terus digenggam Tuan Ding Ong sampai napas terakhirnya. Sepertinya benda ini sangat penting baginya, jadi kami menyerahkannya kepada Anda. Saat melihat cincin pernikahan yang digenggam Ding Ong hingga akhir hidupnya, seluruh harapan Exin Air langsung runtuh. Ia sadar bahwa mulai sekarang, dirinya tidak akan pernah lagi melihat pria yang paling dicintainya. Dalam sekejap, Exin Air kehilangan kekuatannya dan jatuh pingsan. Tidak ada kesedihan yang lebih menyakitkan daripada seorang ibu yang harus menguburkan anaknya sendiri. Kepergian Ding Ong membuat ibunya hancur sepenuhnya. Ketika melihat baju yang dulu dipakai putranya semasa hidup, air matanya terus mengalir tanpa henti. Meski tahu orang yang sudah meninggal tidak mungkin kembali, ia tetap tidak mampu melepaskannya. Ia teringat semua kenangan masa lalu dan mulai menyalahkan dirinya sendiri karena merasa belum menjadi ibu yang cukup baik bagi putranya. Namun sekarang semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Sementara itu, ketika Exin Air kembali ke rumah yang dulu mereka tinggali bersama, semua benda masih berada di tempat yang sama, tetapi Ding Ong sudah tidak ada lagi. Rumah itu terasa kosong tanpa dirinya.
Di setiap sudut ruangan, Exin Air terus teringat pada kenangan manis bersama suaminya. Kemanapun ia memandang, bayangan Ding Ong seolah muncul, lalu menghilang dalam sekejap. Dengan hati penuh keputusasaan, ia menangis sambil memohon agar Ding Ong kembali. "Aku janji tidak akan bertengkar denganmu lagi. Tolong kembali." Dalam khayalannya, Ding Ong seolah mendengar tangisannya dan memahami isi hati istrinya. Ia muncul di samping Exin Air dengan tatapan penuh cinta. Melihat itu, Exin Air menangis sambil berkata, "Aku menyesal sekarang. Aku tahu aku salah. Beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Jangan tinggalkan aku." Ding Ong lalu menatapnya dengan lembut dan memberikan ciuman di bawah cahaya matahari senja. Namun semua itu hanyalah imajinasi Exin Air semata. Kenyataannya, ia tidak akan pernah bisa melihat suaminya lagi, kecuali dalam kenangan. Exin Air bahkan tidak tahu bagaimana ia harus menjalani sisa hidupnya tanpa Ding Ong di sisinya. Mungkin hanya kenangan-kenangan itulah yang membuatnya mampu terus bertahan. Meski Ding Ong telah meninggal, ia meninggalkan seluruh hartanya untuk Exin Air. Cheng Ji kemudian memberitahukan isi surat wasiat Ding Ong yang telah dibuat sebelum menikah. Semua saham, properti, investasi, dan seluruh aset saya akan diwariskan kepada istri saya, Exin Air. Mendengar itu, Exin Air sangat terkejut. Ia tidak pernah menyangka Ding Ong mencintainya sedalam itu. Ternyata sebelum menikah, Ding Ong memang meminta Cheng Ji membantu menyiapkan surat wasiat tersebut demi memastikan masa depan wanita yang dicintainya tetap aman secara finansial. Apalagi Exin Air sudah tidak memiliki orang tua sejak kecil. Meskipun terlihat kuat di luar, sebenarnya ia sangat rapuh dan penuh rasa tidak aman di dalam hatinya. Ding Ong pernah berkata bahwa ia benar-benar mencintai Exin Air dengan sepenuh hati. Namun sangat disayangkan, pria sebaik dan setulus itu justru memiliki takdir yang begitu singkat. Kebahagiaan mereka belum berlangsung lama ketika tragedi datang dan merenggutnya selamanya. Ibu Ding Ong juga menunjukkan kasih sayang yang begitu besar kepada menantunya. Ia berkata kepada Exin Air bahwa apapun keputusan yang diambilnya di masa depan, ia akan selalu mendukungnya. Namun, Exin Air berkata dengan tegas bahwa ia hanya ingin melahirkan dan membesarkan anak Ding Ong sampai dewasa. Anak ini adalah satu-satunya ikatan yang tersisa antara aku dan Ding Ong. Lalu dengan mata berkaca-kaca, ia berkata kepada ibu mertuanya, "Kalau ibu tidak memandang rendah diriku, mulai sekarang aku ingin menjadi putri ibu. Aku akan menjadi anak yang baik dan merawat ibu seumur hidupku." Sementara itu, setelah melakukan begitu banyak hal buruk, Chuyun akhirnya memilih datang sendiri kepada Exin Air untuk mengaku jujur tentang kejadian malam itu bersama Ding Ong. Sebenarnya, tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Ding Ong hanya mabuk dan tertidur di sofa hotel sepanjang malam. Chuyun menundukkan kepala penuh penyesalan. "Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menyangka kebohonganku akan melukai hatimu sedalam ini. Bisakah kamu memaafkanku?" Setelah berpikir lama, Exin Air akhirnya memilih memaafkan Chuyun. Setelah kematian Ding Ong, Exin Air pergi ke perusahaan game milik suaminya. Ia berdiri menatap piala-piala juara yang pernah dimenangkan Ding Ong semasa hidupnya. Di dalam hati, Exin Air berpikir bahwa ia tidak bisa membiarkan impian dan perjuangan seumur hidup suaminya hancur begitu saja. Karena itu, Exin Air memutuskan mengambil alih posisi kapten tim menggantikan Ding Ong. Awalnya banyak orang meragukan dirinya. Namun setelah melalui masa belajar dan latihan yang sangat keras, Exin Air berhasil membuktikan kemampuannya. Ia terus memenangkan berbagai turnamen dan kejuaraan secara berturut-turut, menjaga karier dan kehormatan mendiang suaminya dengan penuh tekad. Sementara itu, Gusa masih belum menyerah untuk mendapatkan kembali Jianran. Untuk memenangkan hati pria itu, ia diam-diam melakukan banyak cara licik di belakang Jianran. Bukan hanya memanfaatkan Chuyun untuk merusak hubungan Jianran dan Yuan Lai, Gusa juga menggunakan pengaruhnya untuk membujuk para pemegang saham menarik investasi mereka hingga perusahaan hampir bangkrut. Gusa berpikir, jika Jianran kehilangan segalanya, pria itu pasti akan kembali ke Jepang dan hidup bersamanya.
Namun semua rencananya tidak berjalan sesuai harapan. Semua orang akhirnya mengetahui keterlibatan Cuyun. Gadis itu pun mengaku bahwa semua yang dilakukannya selama ini hanyalah atas perintah seseorang di belakang layar. Dan orang itu ternyata adalah Guosa. Tak lama kemudian, Jian Ran mengetahui seluruh kebenaran tentang apa yang telah dilakukan Guosa demi dirinya. Namun karena Guosa pernah banyak membantunya selama di Jepang, Jian Ran tidak berniat menyalahkannya. Ia hanya berharap Guosa berhenti mengganggu hidupnya. Tetapi Guosa masih belum bisa melepaskan perasaannya. Dengan hati penuh luka, ia berkata, "Karena aku mencintaimu, aku menghabiskan seluruh masa mudaku bersamamu dan melewati begitu banyak kesulitan. Untuk membantumu mencapai kesuksesan hari ini, aku sudah mengorbankan terlalu banyak hal." Jian Ran menatapnya dengan tenang. "Aku sangat menghargai semua bantuanmu selama di Jepang, tapi hubungan kita hanya bisa sebatas teman. Tidak akan pernah lebih dari itu." Setelah mengatakan itu, Jian Ran berbalik dan pergi, meninggalkan Guosa sendirian dalam kesedihan dan penyesalan. Keesokan harinya, Guosa kembali menemui Jian Ran di kantor. Namun jawaban pria itu tetap sama. Dengan suara berat, Guosa bertanya, "Pernahkah kamu melihat seorang wanita yang rela mengorbankan segalanya hanya demi seorang teman?" Jian Ran menjawab pelan, "Aku mengerti semua yang kamu rasakan, tapi hubungan kita tidak mungkin lebih dari persahabatan." "Bagaimana kamu tahu itu tidak mungkin kalau kita bahkan belum pernah mencobanya?" tanya Guosa. Jian Ran lalu berkata dengan tegas, "Di masa lalu, sekarang, maupun di masa depan, satu-satunya wanita yang bisa kucintai hanyalah Yuan Lai. Selain dia, aku tidak akan pernah menerima orang lain." Guosa langsung berkata bahwa Yuan Lai tidak cocok untuknya. Namun pada saat itu, Yuan Lai kebetulan masuk dan mendengar semuanya. Dengan tatapan yakin, Yuan Lai berkata, "Cocok atau tidak, aku yang menentukan." Awalnya Guosa masih mencoba mempertahankan Jian Ran di sisinya. Ia bahkan menggunakan penyakit jantungnya agar Jian Ran merasa iba. Namun Jian Ran tetap tidak goyah sedikit pun. Ia berkata, "Kalaupun suatu hari nanti aku kehilangan segalanya dan tidak punya apa-apa lagi, aku tetap tidak akan kembali ke Jepang bersamamu." Guosa menatapnya penuh kesedihan. "Kenapa kamu memilih Yuan Lai dan bukan aku?" Jian Ran menjawab singkat, "Karena aku mencintainya." Jawaban sederhana itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Guosa. Akhirnya, dengan air mata yang terus mengalir, Guosa menerima kekalahannya dan pergi meninggalkan mereka. Namun sebelum itu, Jian Ran tetap berharap Guosa bisa mengerti bahwa hal terpenting dalam hubungan bukanlah kebohongan ataupun tipu daya, melainkan ketulusan hati, sama seperti dirinya dan Yuan Lai. Meski mereka sempat terpisah bertahun-tahun karena kesalahpahaman, selama keduanya tetap saling tulus mencintai, mereka akhirnya bisa kembali bersama. Di hadapan semua orang, Jian Ran akhirnya berhasil melamar Yuan Lai secara resmi. Cinta besar yang selama ini ia perjuangkan akhirnya mendapatkan akhir yang bahagia. Di bawah doa dan sorakan orang-orang terdekat mereka, Jian Ran dan Yuan Lai berbagi ciuman penuh cinta. Setelah 10 tahun dipisahkan oleh waktu, kesalahpahaman, dan rasa sakit, akhirnya Yuan Lai mendapatkan pria yang selalu ada di hatinya. Kita akhirnya berhasil saling menunggu. Cinta mereka berhasil melewati semua rintangan dan luka masa lalu. Bersama-sama, mereka melangkah menaiki kereta berwarna merah muda yang melambangkan kebahagiaan abadi. Dan sejak saat itu, mereka memilih untuk menghargai setiap momen yang dimiliki bersama.